Ia kemudian menjadi yang terakhir meninggalkan biara pada tahun 1812. Anna kemudian mendapatkan karunia stigmata. Ternyata apa yang kita tonton tersebut sebenarnya dirujuk dari penglihatan Beata Anna Katarina Emmerich. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 9 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beata Anna Katarina Emmerich, Stigmatis dan Mysticus. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula tanggal 8 September 1774 di Flamsen, Jerman. Lahirlah seorang anak perempuan bernama Anna Katarina Emmerich dalam keluarga petani. Karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, Anna sudah meninggalkan bangku sekolah dan mulai bekerja membantu orang tuanya mengurus rumah tangga sejak kecil. Selain itu, ia juga belajar bertani. Dan ketika usianya mencapai 12, ia bekerja di sebuah peternakan besar dekat rumahnya. 3 tahun setelahnya, Anna pindah ke Coesfeld dan membanting setir menjadi seorang penjahit. Di sini ia sering mengunjungi sebuah gereja tua dan mengambil waktu hening berdoa sambil menyusuri jalan salib. Sebenarnya dari kecil Anna sudah terlihat sangat tertarik sih terhadap kehidupan doa. Cuman baru benar-benar mantap mau masuk biaranya itu ya di Coesfeld ini. Sayangnya tidak ada biara yang menerimanya. Maka ia pun pulang ke rumah menjadi seorang penjahit keliling sambil terus mencari biara yang mau menerimanya. Akhirnya pada tahun 1802 ia diterima di biara Agustinian Agnetenburg di Dulmen, sekitar 3 jam berjalan kaki dari rumahnya. Tentu Anna begitu bahagia dan bersemangat menjalani panggilannya. Akhirnya setelah bertahun-tahun bisa masuk biara juga. Nah, berhubung ia berasal dari keluarga yang sederhana, maka ia tidak terlalu sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di biara. Bahkan ia senantiasa siap mengambil pekerjaan terberat dan paling dihindari oleh teman-temannya guys. Dan ini dia lakukan bukan hanya hangat-hangat tahi ayam doang, tapi sepanjang ia tinggal di sana. Jadi ini otentik banget guys. Sayangnya beberapa tahun setelah ia tinggal di biara, terjadi gerakan sekularisasi akibat revolusi Prancis. Dan gerakan ini menguat hingga ke Jerman. Pemerintah pun menyita dan menutup banyak biara, termasuk biara Anna, di tahun 1811. Ia kemudian menjadi yang terakhir meninggalkan biara pada tahun 1812. Anak kelima dari 9 bersaudara ini kemudian kembali ke rumah keluarganya sambil tetap menjalankan kehidupan spiritualnya seperti di biara. Tak lama kemudian ia jatuh sakit dan hampir selalu terbaring di tempat tidurnya hingga kematiannya. Seorang dokter muda bernama Dr. Franz Wesener kemudian secara berkala mengunjunginya sejak tahun 1813. Franz menjadi terkesan akan dedikasi Anna yang bahkan dalam kelemahannya ia masih terus mencintai orang lain. Setiap dia melihat ada kebutuhan, ia pasti langsung bantu sebisanya tentunya. Bahkan di atas ranjang pesakitannya, ia pernah membuatkan pakaian untuk anak-anak terlantar guys. Gila, keren ya. Franz dan Anna kemudian bersahabat mulai saat itu. Nah, ternyata sejak ia meninggalkan biara, Anna kemudian mendapatkan karunia stigmata atau luka-luka Yesus ketika disalib. Setiap berapa lama sekali, biasanya ketika Jumat Agung, luka di tangannya mengalirkan darah segar. Tapi teman-teman jangan mengira, oh dapat karunia nih, jadi bisa enak-enak ya hidup ya. Justru karunia stigmata ini sebenarnya adalah luka. Jadi otomatis pasti menimbulkan rasa sakit. Ya, meski demikian, Anna menerima semua rasa sakit, baik dari stigmata maupun dari penyakitnya sendiri dengan tabah. Ia menyatukannya dalam penderitaan Yesus dan mempersembahkannya untuk penebusan dosa manusia. Selain karunia stigmata, Anna juga mengalami visi atau penglihatan dan pengalaman-pengalaman mistik. Secara mengejutkan, mantan biarawati yang tidak tamat SD ini dapat mengetahui tentang kehidupan Yesus, Bunda Maria, dan berbagai peristiwa dalam Alkitab secara detail. Segala hal ini didokumentasikan oleh seorang penyair dan penulis terkenal bernama Clemens Brentano. Ia mengunjungi Anna setiap hari selama 5 tahun untuk menggambarkan visinya.
Kumpulan dokumentasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ dan The Life of the Holy Virgin Mary. Anna Katarina Emmerich kemudian meninggal dunia tanggal 9 Februari 1824 setelah setahun mengalami penurunan kesehatan terus-menerus. Proses beatifikasinya dimulai pada tahun 1892, namun dihentikan pada tahun 1927. Prosesnya baru dibuka kembali tahun 1973 dan pada akhirnya ia dapat dibeatifikasi 31 tahun kemudian tahun 2004. Panjang ya prosesnya. Oh ya, by the way, ini adalah beatifikasi terakhir yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II sebelum wafatnya tanggal 2 April 2005. Buat teman-teman yang pengen tahu riwayat hidupnya, teman-teman bisa cek link di description box ya. Nah, aku punya satu pertanyaan nih. Apakah teman-teman pernah menonton film The Passion of the Christ karya sutradara dan produser kondang Mel Gibson? Aku rasa hampir setiap dari kita pasti pernah menonton itu ya. Ternyata apa yang kita tonton tersebut sebenarnya dirujuk dari penglihatan beata Anna Katarina Emmerich yang dituliskan oleh Brentano. Baru tahu kan ya? Eits, tapi harus diingat nih. Bukan karena penglihatan ini ia dibeatifikasi, melainkan karena kebajikan-kebajikan yang ia buat selama ia masih hidup. Nah, untuk menutup rok hari ini ada kutipan menarik nih dari beata Anna Katarina Emmerich. Doa yang paling menyenangkan Tuhan adalah doa yang dipanjatkan untuk orang lain, terutama bagi jiwa-jiwa yang miskin. Doakan mereka jika Anda ingin doa-doa Anda memberikan hasil yang besar. Beata Anna Katarina Emmerich, doakanlah kami. Amin. Oke guys, itulah kisah dari beata Anna Katarina Emmerich. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!